Oke, baik, hari ini kita mulai praktikum tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ya. Jadi medan magnetnya itu akan muncul ketika kawatnya kita aliri dengan arus listrik. Nah, arusnya itu berasal dari power supply ataupun catu daya. Begitu catu daya yang kita hidupkan, maka arusnya akan mengalir ke kawat dan terbentuklah medan magnet di sekitar arus. Kemudian di sini kita juga menghitung arus dan kita bisa lihat dari ampere meter. Oke, kita matikan. Kemudian kita perlu lihat arah dari kompasnya. Kalau ke kiri kanan itu sebagai arah dari medan magnetnya. Kalau besar sudutnya itu arah kompas. Besar sudut sebagai kuat ataupun lemahnya medan magnet. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian seri RL. Di sini kakak sudah rangkai, ada alat bahannya, ada catu daya, multimeter, kumparan 1600 lilitan, resistor dan kabel penghubung. Oke, di sini sudah kakak hubungkan dari catu daya ke resistor, dari resistor ke kumparan, dari kumparan ke catu daya. Inilah yang disebut dengan rangkaian seri RL. Di sini kakak gunakan multimeter untuk mengetahui arus yang mengalir dari resistor berapa nilainya ke kumparan berapa nilainya. Kita hubungkan. Berapa nilai yang dihasilkan? Yang 50, yang di tengah. Berapa? 8. Oke, 8. Sudah. Oke, lihat berapa nilainya? 14, oke. Sudah itu kita mau lihat nilai yang dihasilkan oleh si resistor. Kita hubungkan ke si resistor. Coba diputar ke 6 volt dulu. Kemudian dihidupkan. Catu dayanya ke 6 volt. Kemudian kita hidupkan. Sebagian lihat ke multimeter. Baik, percobaan kita pada hari ini tentang resistor dan hukum ohm. Jadi dari hukum ohm itu kan ada, nanti kita bahas tentang rangkaian seri, rangkaian paralel dan rangkaian campuran. Nah, pada percobaan ini kita mencari bagaimana penerapan hukum ohm pada rangkaian seri, rangkaian paralel, sedangkan rangkaian campuran tidak ada, cuma 2 ya. Nah, yang pertama itu ada rangkaian seri. Ada resistornya, ada 2 resistor yang digabungkan secara seri. Nah, seperti ini. Jadi ada kaki 1, kaki 2 dan kaki lainnya itu di lead, jadi kaki gabungan. Nah, dan yang kedua itu ada rangkaian paralel. Ada 2 hambatan juga atau resistor yang digabung dan dililitkan, ada kaki 1 sama kaki 2. Nah, langsung kita masuk ke percobaan. Yang kita gunakan karena di sini adalah hukum ohm, maka adalah arus searah, yaitu arus DC. Nah, arus DC yang pertama dari positif power supply, kita hubungkan ke ini multimeter digital, kita arahkan ke voltmeter 1 dan amperemeter 1. Nah, voltmeter itu kita untuk mengukur tegangan atau beda potensial, sedangkan amperemeter untuk mengukur kuat arus. Nah, pada seri ini kita yang mengukur apa yang sama? Arus. Berarti yang beda itu beda potensial. Maka yang kita gunakan nanti ada berapa kuat arus, beda potensial pada kaki 1, resistor 1 dan pada kaki kedua. Nah, langsung saja dari positif power supply ke positif amperemeter. Itu ke amperemeter. Dari negatif amperemeter ke kaki 1. Yang mana kalian anggap kaki 1? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Kaki 1. Nah, selanjutnya dari kaki 2. Ini ya, kalian anggap kaki 2 ke negatif power supply. Nah, itu udah terangkai amperemeter ke rangkaian. Selanjutnya baru kita cari yang beda potensial atau tegangannya. Nah, dari positif ke kaki 1 dulu, karena kita mau cari berapa tegangan pada kaki 1 dulu. Kan ada 2 tadi, ada kaki 1 dan kaki 2. Mana tadi kalian anggap kaki 1? Yang
Hitam. Oke. Baru yang negatifnya ke kaki gabungan. Nah, selanjutnya baru kita hidupkan power supply. Nampak berapa ampere meter yang PJ yang untuk ampere meter? 7. Untuk voltmeter 1. Oke, paham tentang cara mencari ini? Jadi apa hubungannya dengan hukum Ohm di sini? Semakin besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian itu sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Di sini ada berapa warna? 4 cincin kan? Ada warna coklat, ada 2 resistor kan? Resistor 1 ada coklat, ada apa nih? Hitam, coklat, sama emas. Kalau dia berapa harganya, nilainya? 100. Nah, itu 100 ohm. Paham percobaan? Nah, itu pada rangkaian seri. Oke, mungkin hanya ini untuk percobaan untuk rangkaian seri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum dengan judul rangkaian seri RC. Jadi alat-alat yang kita butuhkan itu yang pertama kapasitor sebesar 10 mikrofarad ya. Yang kemudian resistor sebesar 500 ohm, kemudian multimeter. Oke, multimeter ini memiliki fungsi untuk mengukur 3 besaran. Yang pertama mengukur besarnya tegangan satu rangkaian, yang kedua mengukur hambatan dalam suatu rangkaian, yang ketiga mengukur arus dalam suatu rangkaian. Kemudian ada kabel penghubung. Kabel penghubung ini warna-warnanya itu enggak berpengaruh, jadi kita bisa memakai apa saja tergantung apa yang kita butuhkan. Kemudian power supply. Power supply ini untuk menyuplai arus listrik, menyuplai tegangan listrik. Jadi kita langsung saja. Di sini kita menggunakan arus AC ya, arus bolak balik. Jadi yang pertama dihubungkan arus AC menuju ke kapasitor. Kemudian dari kapasitor dihubungkan ke resistor. Ini terserah, kita bisa menggunakan lubang yang mana saja. Kemudian dari resistor dihubungkan ke AC. Oke. Kemudian bagaimana cara mengukur menggunakan multimeter? Caranya seperti ini. Masing-masing dari lubang multimeter ini dihubungkan kabel, bagian positif dan bagian negatifnya. Kemudian dijepit masing-masing dari kabel penghubung ini. Nah, yang pertama kita akan mencari PJ dari kapasitor. Caranya dijepit bagian kabel penghubung yang ada di kapasitor ini. Di sini, kemudian satu lagi di sebelah sini. Oke, coba kalian lihat. Kita di sini menggunakan tegangan sebesar 2 volt ya, 2 volt. Oke, coba kalian lihat baik-baik. Dan ya. Sekitar 28, jadi PJ untuk kapasitor tadi sebesar 16 dan PJ untuk resistor tadi sebesar 28. Oke, itu nanti masing-masing dihubungkan menggunakan rumus yang sudah abang kasih tadi ya. Oke, jadi sekian percobaan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang judulnya apa? Penyiaran setengah gelombang. Oke, di sini kita menggunakan alat untuk melihat atau mendeteksi gelombang, yaitu menggunakan apa ini? Osiloskop. Jadi osiloskop apa fungsinya? Untuk menampilkan melihat
mendeteksi gelombang yang ada pada suatu rangkaian. Oke, rangkaiannya coba kalian lihat di modul. Di situ kita melakukan sesuai prosedur. Nah, di sini sudah kakak rangkai, yaitu di sini ada apa? Dioda sebagai penyearah arus, ya kan? Arusnya yang berasal dari trafo, yaitu trafo untuk sumber tegangan listrik. Nah, di sumber tegangan listrik kita arahkan ke resistor. Sebagai apa resistor? Menghambat arus listrik. Setelah dihambat, maka dia searahkan menggunakan dioda. Oke, sekarang kita melihat penyearah ini menggunakan osiloskop. Kita mendeteksi gelombang arus listriknya menggunakan osiloskop. Oke, sekarang kalian arahkan dari X ini ke si resistor dan yang Y-nya ke dioda. Oke, sekarang coba kalian praktikumkan ya. Ya, satu di resistor, nah satu di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah antara dioda dan resistor. Ya. Nah, ini kita melihat gelombangnya. Gelombang ini disebut gelombang penuh. Gimana maksud gelombang penuh? Ada bukit, ada lembah. Ada bukit, ada lembah. Yang mana bukit? Ya, yang atas bukit, yang bawah lembah. Di sini terlihat ada mean, itu milivolt. Nanti milivolt kita ubah ke volt. Terus Vam ini sebagai tegangannya. Berarti di sini di osiloskop ini kita bisa melihat berapa besar tegangan listriknya. Di situ ada periode, yaitu apa? Banyaknya waktu yang dibutuhkan setiap satu gelombang. Nah, di situ juga ada VPP, yaitu tegangan puncak ke puncak. Di setiap puncak ke puncak memiliki tegangannya. Bukan bisa kita lihat menggunakan osiloskop ini.